Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Halo, pada sehat semua anak-anak? Ya, pada sehat semua? Oh, alhamdulillah. Gak ada yang sakit, gak ada yang izin masuk semua hari ini. Ya, terima kasih anak-anak diberi kesehatan sehingga bisa masuk semuanya, gak ada yang absen ya anak ya. Tanggal 1 Maret tahun 2021. Sebelum kita belajar sama guru, marilah kita berdoa ya bersama-sama yang dipimpin oleh guru. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian, hari ini kita belajar tentang tema 5, subtema 4, pembelajaran 3 ya, tentang matematika. Maaf ya anak-anak, agak batuk ya, masih flu ya. Coba dengarkan anak-anak. Di sini Ibu terangkan mengenai penjumlahan dan pengurangan. Misalnya Udin memiliki 20 kelereng ya. Benny memberinya 11 kelereng. Berapakah banyak kelereng Udin sekarang? Ya, tadi Udin memiliki berapa anak? 20 kelereng. Kemudian diberi Benny berapa? 11 kelereng ya. Sehingga pertanyaannya, berapakah banyak kelereng Udin sekarang? Berarti ini kelereng siapa tadi? Kelereng Udin ditambah atau dikurangi anak-anak? Ditambah ya. Yang menambah siapa? Benny. Sehingga kelereng Udin sekarang 20 kelereng ditambah 11 kelereng. Ada berapa kelereng anak-anak? Ayo. Ada 31 kelereng ya. Untuk yang kedua, ya soal yang kedua dengarkan. Siti membawa 15 potong singkong. Maaf ya, Siti membawa 15 potong singkong goreng buatan ibunya untuk dimakan. Dimakan dengan siapa anak-anak? Dengan teman-teman. Namun ya 4 potong jatuh ya. Nah, jatuh di mana? Jatuh di jalan ya. Yang ditanyakan, berapakah sisa singkong goreng yang dibawa Siti? Nah, awal tadi singkong Siti 15, kemudian jatuh di jalan 4 singkong. Jadi tinggal berapa singkong Siti? Ini ditambah atau dikurang anak-anak kalau jatuh singkongnya? Dikurangi. Jadi sisa singkong. Jadi sisa singkong goreng yang dibawa Siti sama dengan berapa? 15 dikurangi 4 ya. Yang jatuh tadi sama dengan berapa anak-anak? Yang masih ada 11 singkong goreng. Jadi jawabannya ada 11. Kemudian nomor 3, Ani menyiapkan 30 balon untuk perayaan ulang tahunnya. 10 balon pecah anak-anak ya. Sebelum dipasang pecah yang 10. Tadi disiapkan 30 ya. Kemudian tiba-tiba balonnya pecah. Mau dipasang pecah. Nah, berapakah balon yang masih dapat digunakan? Nah, pada soal ini dikurangi atau ditambah kalau pecah balonnya? Ayo, diapakan nak? Dikurangi.
Sehingga jawabannya jadi balon yang masih dapat digunakan yaitu 30 balon dikurangi 10 balon yang pecah. Ada berapa anak-anak? 30 dikurangi 10. Ada 20 balon yang masih apa? Masih bagus, tidak pecah ya, yang masih bisa dipakai. Kemudian dengarkan lagi nomor 4. Edo dan Udin membuat jalinan karet untuk bermain lompat tali. Edo mengumpulkan 21 karet dan Udin mengumpulkan 12 karet. Berapa banyak semua karet yang mereka miliki untuk dijalin? Nah, di sini dalam soal tadi yang dibacakan Bu Guru itu ditambah atau dikurangi anak-anak? Ayo. Ditambah ya. Karena ya karet Udin dan karet Edo dijadikan satu untuk dijalin ya. Sehingga soal ini harus ditambah. Jawabannya bagaimana? Jadi semua karet yang mereka miliki sekarang ada berapa anak-anak? 21 ditambah 12 sama dengan berapa? 33 karet ya. Nah, kemudian soal yang nomor 5, coba didengarkan. Lani dan teman mengumpulkan balon. Mengumpulkan bola ya. Lani dan teman-teman mengumpulkan bola. Tim perempuan mengumpulkan 14 bola. Tim laki-laki mengumpulkan 16 bola. Berapa banyak bola yang mereka kumpulkan? Ayo, soal ini harus diapakan anak-anak? Ditambah, yaitu jawabannya bagaimana? Jadi banyak bola yang mereka kumpulkan sama dengan 14 ditambah 16. Ada berapa bola? Ayo, ada 30 bola. Itu jawabannya. Kemudian ada lagi soal yang ke-6. Coba didengarkan. Dalam perlombaan menangkap belut, Udin menangkap 10 belut, Beni menangkap 7 belut. Berapa banyak belut yang ditangkap Beni dan Udin? Pada soal yang dibacakan Bu Guru ini soalnya diapakan? Tambah atau kurang anak-anak? Ditambah, yaitu jawabannya bagaimana? Jadi banyak belut yang ditangkap Beni dan Udin sama dengan 10 belut ditambah 7 belut, ada berapa? 17 belut ya. Nah, kemudian dari soal 1 sampai 6 anak-anak sudah mengerti anak-anak? Ayo, sudah mengerti ya. Nah, kalau sudah mengerti ya, di sini saya tambahkan sedikit ya mengenai soal yang kalimatnya sama Bu Guru dibuat pendek biar anak-anak gak bingung. Contohnya, Rahmi punya 12 kelereng, Tiko juga punya 12 kelereng. Berapa jumlah kelereng Rahmi dan Tiko? Ayo. Soal ini diapakan? Ditambah, yaitu jawabannya bagaimana? Jadi jumlah kelereng Rahmi dan Tiko sama dengan 12 ditambah 12 kelereng. Sama dengan berapa? 12 tambah 12 sama dengan 24 kelereng. Kemudian Ibu Sofi membuat 10 donat coklat ya. Bibi Sofi datang lagi membawa 12 donat keju ya. Yang 1 donat coklat, yang 10 itu yang 12 donat keju. Sehingga soal ini diapakan anak-anak? Ditambah dan dikurangi? Ditambah, yaitu jawabannya jadi jumlah semua donat ada berapa? 10 ditambah 12 donat sama dengan 22 donat.
ya. Kemudian tukang sul sepatu sudah menjahit 15 sepatu. Kemudian ia menjahit 8 sepatu lagi. Soal ini diapakan? Ditambah atau dikurangi? Ayo. Sudah menjahit 15 masih ditambah 8 sepatu, berarti soal ini harus ditambah. Jawabannya, jadi jumlah sepatu yang telah dijahit berapa Nana? 15 sepatu ditambah 8 sepatu sama dengan 23 sepatu yang telah dijahitnya. Kemudian yang terakhir, Timo mempunyai 21 buku komik. Ayah membelikannya lagi 9 buku komik. Ya, tadi Timo sudah punya 21 buku itu. Ayah masih menambah 9 buku, ya. Nah, sehingga soal ini ditambahkan. Jawabannya, jadi jumlah buku komik Timo sama dengan berapa Nana? 21 buku ditambah 9 buku sama dengan 30 buku, ya. Nah, dari sini anak-anak mengerti untuk matematika. Ayo yang diterangkan Bu Guru sudah mengerti, ya. Kemudian kerjasama dalam keluarga untuk bahasa Indonesia, dengarkan. Anak-anak, ini contohnya ya. Contohnya dalam pelajaran bahasa Indonesia saya bacakan. Malam harinya ayah Tiko pulang dari bekerja. Saat perjalanan pulang ayah kehujanan. Akibatnya badan ayah demam. Nah, bagaimana kerjasama dalam keluarga? Kalau ayah sedang sakit, ibu harus apa Nana? Ibu harus merawatnya. Begitupun anak-anak, punya ayah enggak anak-anak? Punya kan? Kalau ayahnya sakit, yang merawat di rumah siapa? Ibumu atau mama anak-anak sendiri, ya, mamamu, ya. Nah, contohnya bagaimana cara merawat? Ayo, merawat ayah, ibu, ayo. Ibu memberikan obat. Ya, obat apa yang diberikan? Obat demam. Karena ayahmu sakit demam. Kemudian selain ibu memberikan obat, juga ibu membuatkan apa nak? Biasanya, ayo, ibu atau mamamu membuatkan apa? Teh panas untuk ayah, ya anak ya, supaya tidak sakit. Terus kemudian dalam bacaan ini, Tiko membantu mengompres ayah. Nah, Tiko masih kelas 1, tapi sudah bisa membantu, yaitu mengompres ayahnya. Ya anak ya, itu harus ditiru sama anak-anak kelas 1. Ya, seperti Tiko, ya. Tiko anak yang pintar, sayang sama orang tua. Ayahnya sakit, harus membantu ibu. Kalau ibu tadi mengobati, Tiko mengompresnya. Nah, itu semua merupakan contoh kerjasama dalam keluarga, ya. Nah, kerjasama di rumah melibatkan anggota keluarga yang lainnya, ya. Nah, bekerja sama di rumah itu adalah contoh hidup rukun, anak-anak, ya. Itu harus dicontoh sama anak-anakku kelas 1. Kalau ada orang tuamu sakit, anak-anak harus apa? Merawatnya. Misalnya yang sakit ayah, ibu merawat dan kamu harus membantunya. Misalnya ibu yang sakit, ayah yang merawat, kamu membantunya. Ya anak-anak ya, sanggup anak-anak melaksanakan nanti? Ayo, sanggup kan? Sanggup. Alhamdulillah. Amin. Kalau anak-anak mau membantu kedua orang tuanya waktu sakit, ya. Jangan dibiarkan, kasihan kalau orang tuamu sakit, ya anak-anak ya. Harus dirawat di rumah, dibantu, ya. Kalau ya yang diterangkan ibu tadi, kalau ayah yang sakit, ibu merawat juga kamu harus merawat. Ya, kalau ibu yang sakit, ayah merawat, kamu juga harus
yang bantu. Kalau kamu yang sakit, kedua-duanya orang tuamu merawat kamu dan apa Nana? Mengasih obat, mengasih makan, mengasih minum dan lain sebagainya Nana ya. Makanya anak-anak harus berterima kasih sama orang tua. Nah anak-anak, dari pembelajaran hari ini mulai awal sampai akhir ada pertanyaan? Nah, kalau nggak ada, ayo tadi Bu Guru yang pertama menerangkan tentang apa? Ayo, tentang apa Nana? Penjumlahan dan pengurangan ya. Ada soal cerita ya. Dalam soal isinya soal cerita itu apa ditambah, apa dikurang ya Nana ya, harus dibaca nanti kalau ada tugas ya. Kemudian yang kedua menerangkan tentang apa yang bahasa Indonesia tadi, yaitu kerjasama dalam keluarga. Contohnya kalau ayah sakit, ibu yang membantu memberi obat ya. Terus anak-anak juga membantu mengompres itu misalnya. Nah dari situ anak-anak sudah mengerti semua. Terima kasih ya untuk pembelajaran hari ini diakhiri sampai sekian. Nanti kalau ada tugas harus diapakan? Dikerjakan. Kalau sudah mengerjakan ya anak-anak harus diteliti lagi. Sudah betul semua atau masih ada yang salah? Kalau masih ada yang salah dibetulkan. Kalau sudah langsung dikirimkan ke Bu Guru ya anak-anak ya. Terima kasih pembelajaran hari ini diakhiri sekian. Sebelum pulang marilah kita berdoa yang dipimpin oleh Bu Guru. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.